Baik, pemirsa, Anda masih bersama kami dan koalisi politik kerap menyandera kandidat terpilih untuk membentuk pemerintahan. Apa yang akan dilakukan oleh dua pasangan untuk menghindarinya? Mari kita simak pernyataan mereka. Terima kasih. Menurut kami yang paling penting parpol harus berani merombak. Ada pola rekrutmen politik yang baru di parpol kita. Sehingga jelas siapa yang terbaik itulah yang diajukan. Seperti yang ada di partai kami. Saya bukan ketua partai, tapi saya dijadikan calon presiden karena ada rekam jejak dan ada, menurut saya, ada prestasi. Memang adalah filosofi yang berbeda barangkali dari kami. Kami bersyukur seperti dikatakan Pak Jokowi, partai pendukung kami adalah keikhlasan. Tidak ada janji berapa 7-8 menteri sehingga tidak ikatan. Tidak ada janji siapa menjabat apa, menteri apa lebih tinggi, jabatan lebih kami tidak ada. Ini keikhlasan, ini tidak ada beban sama sekali. Ya kan? Itu yang menyebabkan kami biaya murah. Kalau biaya murah pasti tidak ada tekanan. Kalau biaya mahal ada tekanan, gitu kan? Tetapi saya percaya dengan adagium bahwa tidak ada pengikut yang jelek, hanya ada pemimpin-pemimpin yang jelek. Jadi apabila kita sebagai pemimpin, kita tegas meyakinkan para mitra kita, anggota kita, bahwa kita bergabung dengan syarat kita tidak akan merongrong anggaran negara, APBN, APBD, 1 sen pun. Ini adalah syarat saya. Jangan menempatkan pemilihan SDM, baik menteri maupun pejabat-pejabat penting, itu didasarkan kepada alokasi kepada partai-partai politik. Ini harus tegas dan dijadikan budaya siapapun presidennya. Oleh sebab itu yang terpenting nantinya itu adalah memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik. Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah kabinet ahli atau second kabinet. Oke, pemirsa, itu tadi apa yang dikatakan oleh capres-cawapres kita. Dan setiap capres-cawapres memberikan pernyataan di studio mengangguk-anggukkan kepala para pendukungnya. Yang menarik pemirsa, kalau Pak Prabowo sedang menyampaikan visi misinya, pendukung Pak Jokowi mengangguk-angguk juga. Sebaliknya begitu, kalau Pak Jokowi sedang menyampaikan visi misinya, pendukung Pak Prabowo juga mengangguk-angguk, tanda mengerti. Saya bingung, sebenarnya mereka mendukung siapa gitu kan? Oke, saya mau tanya dulu, sebenarnya Anda semua mengerti nggak apa yang disampaikan oleh capres-capres Anda? Mudah-mudahan begitu. Dan sekarang kesempatan kedua, kita akan berikan kesempatan buat Bang Kasto, 1 menit, kemudian Mas Budiman, setelah itu Anda bisa diskusikan berdua, baru kita minta pendapat dari panelis. Bang Kasto, silakan. Ya, saya kira apa yang ditandaskan oleh Pak Prabowo dan Hatta sangat penting sekali dalam sistem politik kita sekarang ini. Bahwa kalau dibangun koalisi harus dengan syarat, tapi syaratnya harus yang positif. Selama ini kan membangun koalisi dengan syarat yang negatif, bahwa bagi-bagi kursi. Tapi Pak Prabowo mengatakan membangun koalisi dengan tradisi baru adalah dengan syarat yang positif bahwa salah satu pun partai tidak boleh membocorkan APBD dan APBN. Artinya di sini adalah sebenarnya pemikiran yang jelas bahwa partai sebagai yang dianggap sebagai pusat korupsi ingin dibasmi oleh Pak Prabowo. Itu yang paling. Yang kedua adalah dia begitu tegas di mata saya. Even statement dia mengatakan pengikut tidak ada yang jelek. Yang ada adalah masalah di pemimpinnya. Maksudnya Karena pemimpinnya yang jelek? Artinya selama ini kan dikatakan bahwa masyarakatlah yang dikambing hitamkan, masyarakatlah yang salah, anggota-anggota partai yang salah. Padahal pemimpinnya bertanggung jawab. Padahal pemimpin yang rusak. Begitulah Kenapa dipilih pemimpin yang rusak, Bang? Justru ini sekarang paradigma Prabowo. Meletakkan tanggung jawab moral pada pemimpin. Oke. Nah, kalau ini digabungkan dengan konsistensi pandangan dia, ketegasan dia, dan konsistensi pemikiran dia yang memberikan bahwa persoalan yang utama adalah mencoba untuk menegakkan pemimpin yang tegas, maka masalah Indonesia akan bisa diatasi. Tahan di situ, Bang Kasto. Mas Budiman, komentar Anda. Ya, dikatakan oleh Pak Jokowi soal mekanisme rekrutmen. Karena pada hakikatnya korupsi politik, korupsi terbesar adalah korupsi politik. Korupsi politik sumbernya adalah pada rekrutmen. Jika rekrutmen kepemimpinan negara oleh partai politik ditentukan
oleh jabatan di dalam birokrasi partai politik, maka mau tidak mau keterikatan kepada partai terlalu tinggi. Sehingga kemudian ya setiap pemimpin harus lewat partai politik, terutama untuk kepemimpinan nasional menurut undang-undang dasar. Tapi ada mekanisme kekuatan potensial di dalam partai dimunculkan adalah sebuah tradisi yang akan menjadi sebuah tradisi yang diteruskan oleh partai kami dan diharapkan juga partai-partai koalisi yang lain. Kedua, bahwa kemudian soal penyusunan kabinet Pak JK mengatakan keikhlasan. Saya kira setiap orang bisa berbicara baik, bisa berbicara positif tentang sistem politik yang ideal, tidak ada bagi-bagi. Tapi sebenarnya yang bisa kita lacak adalah ada nggak faktanya? Jelas sejak awal kepemimpinan atau koalisi JK dengan Pak Jokowi dengan JK, jelas sejak awal secara eksplisit mengatakan tidak ada bagi kursi. Jadi ini sebenarnya bukan informasi baru. Tapi saya agak baru sebentar. Budiman, agak baru dengan bagaimana permintaan PKB yang mengatakan bahwa Menteri Agama dari NU? Oh, tidak ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan tentang itu. Berbeda dengan koalisi. Berbeda dengan koalisi, ya. Berbeda dengan koalisi sebelah yang sejak awal berbicara soal menteri itu menjadi satu perbincangan utama, ya, sejak awal. Kalau pasangan Jokowi JK tidak ada satupun sejak awal. Bahkan tapi Pak JK sendiri selaku orang silakan kader Golkar bebas tidak dicalonkan oleh Partai Golkar. JK di Surabaya, lalu JK menawarkan ke Kofifa untuk jabatan menteri. Bagaimana itu? Tidak ada. Maksud saya adalah indah sekali ikhlas, kata-kata ikhlas tidak ada. Tetapi seolah-olah naif, tidak sesuai, tidak konsisten dengan apa yang terjadi di lapangan. Baik itu tentang jabatan Menteri Agama harus dari NU yang diminta oleh PKB, maupun dari tawaran JK kepada Kofifa agar tetap dari jubirnya Jokowi. Ini harus dikelirkan dulu. Oke, dijawab dulu. Silakan. Yang menentukan penyusunan kementerian itulah hak prerogatif presiden. Dan kita tahu, presiden kami, calon presiden kami adalah Bapak Joko Widodo. Yang nyusun Pak Jokowi berarti? Pak Joko Widodo adalah yang kalau jika terpilih mempunyai mandat atau hak prerogatif untuk menyusun kabinet. Sehingga tidak pernah ada satu kata pun terucap dari beliau menawarkan jabatan apapun. Orang boleh meminta, orang boleh berharap, ya, setiap orang boleh berharap, setiap orang punya motivasi politik, ya. Tapi ini adalah kepemimpinan. Di sini ditegaskan soal kepemimpinan. Bu Mega nggak ikut campur? Tidak. Ini adalah hak prerogatif presiden terpilih. Inilah yang saya kira harus jujur kita Pak Budiman. Kata Doni tadi, Ibu Mega tidak ikut campur. Saya bertanya, Bang. Ya, siapa yang percaya kalau Ibu Mega tidak ikut campur? Sebentar. Nah, oleh karenanya saya katakan, baiklah kita ajarkan masyarakat. Enggak, saya juga mau ngajarkan mengajarkan pada masyarakat politik dulu. yang agak lebih realistis. Sama seperti Prabowo, dia mengatakan saya berkoalisi tapi dengan syarat. Kita hanya menilai syaratnya apa, positif apa negatif. Oh, positif. Ya. Jujur. Nah, tapi kalau dikatakan ikhlaslah berkoalisi, tetapi ke Surabaya ditawarkan jabatan menteri. Itu sudah saya jawab. Lalu dikatakan di sini Megawati tidak ikut berperan. Ini harus pendukung. Oke. Saya jawab. Pertanyaan begini. Saya jawab, sudah sejak awal saya jawab bahwa hak prerogatif penyusunan kabinet adalah presiden, ya. Pemutus akhir. Itu konstitusional. Tapi sebagai seorang manusia tidak mungkin bahwa dia tidak mendengarkan, bahwa kemudian orang yang mendukungnya tidak punya aspirasi. Itu wajar, itu sangat realistis. Masukan ada, tentu saja. Siapa bilang bahwa seseorang itu tidak mendapatkan masukan? Ya, tidak mungkin. Tetapi pemutus akhir adalah presiden terpilih. Satu. Ya. Kedua, kita ingin menegaskan soal komitmen demokrasi. Presiden maksudnya Ibu Mega ya? Iya, Bang Kasto sabar. Kita selesaikan dulu Mas Budiman. Kita juga ingin kedua. Kita ingin menjawab. Ya. Penonton, Anda juga harus menjadi penonton yang bertanggung jawab ya. Oke. Kita ingin menjawab pertanyaan kedua. Komitmen Pak Prabowo tadi tentang demokrasi, ada pertanyaan menarik. Ya. Demokrasi. Kalau saya jadi Pak Jokowi atau jadi Pak JK, saya ingin menanyakan atau saya jadi moderator ingin bertanya. Pada saat gerakan demokrasi sedang mengalami ujian hidup mati, mengelawan otoritarisme, di mana Prabowo berada? Di mana Prabowo? Saat tahun 97, saat tahun 97-98, ketika demokrasi sedang dilahirkan dan mengalami bleeding, dia bagian dari dukun atau bidannya itu melahirkan
atau kekuatan yang ingin membunuh bayi yang akan lahir itu? Dia di mana? Baik, yang itu konsisten. Yang kedua, tiga. Ini penting. Ini penting agar kita jelas mana yang produk. Kan dia Pak Prabowo mengatakan demokrasi yang produktif. Ya. Pak Prabowo mengatakan demokrasi yang produktif. Pertanyaannya, pada demokrasi dia seorang produsen atau seorang konsumen? Seorang pencipta, seorang pelahir, atau seorang penikmat dari sarana-sarana kebebasan demokrasi? Mas Itu Budiman, penting. Mas Itu penting. Budiman. Itu penting. Oke. Itu penting. Anda over 30 detik, nanti overnya saya kasih ke Bang Castro. Tapi nanti saya minta Mas Imam dulu memberikan pandangan. Silakan Mas Imam. Jadi ini nggak adil, nggak demokrasi nih. Sebentar. Jadi dari sudut pernyataan kedua kandidat tadi kita lihat komitmen baik oleh Pak Prabowo maupun Pak Jokowi sama-sama tidak mau tersandra oleh partai-partai pendukungan. Itu statement ya. Nah, kita tahu masyarakat di rumah bisa menilai dengan banyaknya koalisi tentu ada beban yang harus dibuktikan oleh Pak Prabowo apakah betul nanti beliau ini tidak mengakomodasi tagihan-tagihan dari partai politik yang mendukungnya. Pada saat yang sama dari Pak Jokowi juga akan mendapatkan beban. Dengan koalisi ramping tentu lebih mudah. Tetapi pertanyaan publik adalah seberapa jauh Pak Jokowi tidak terkena beban paternalisme. Karena jelas bahwa Pak Ibu Mega memiliki karisma yang luar biasa. Oleh karena itu yang hanya akan bisa menentukan nanti pada saat kalau itu terpilih. Nah, pemilih di rumah harus menimbang mana yang lebih percaya, apakah betul Pak Prabowo tidak akan mengakomodasi partai-partai yang begitu banyak ikut nunggang di belakangnya, ataukah percaya bahwa Pak Jokowi tidak akan terdikte oleh Ibu Megawati. Inilah yang perlu kita didik pada masyarakat pemilih. Mas Bambang. Ya sebetulnya sih kalau menurut saya kalau kedua calon presiden dan wapres ini betul-betul taat pada janji mereka, gampang. Susun aja kabinet mereka sekarang. Sebelum jadi presiden. Biar rakyat yang menilai. Betulkah mereka itu membeli menteri tanpa melihat koalisi atau mereka memilih menteri berdasarkan apa yang dipandang rakyat sebagai menteri yang profesional dan second. Kalau misalnya kabinet diumumkan oleh kedua pasang capres-cawapres, publik bisa menilai. Saya kira itu bisa menjadi swing vote, bisa mengubah orang-orang yang tadinya ragu-ragu untuk memilih. Nah ini sebetulnya kita tantang aja kedua capres dan ada nama wapres. Menkominfo. Susunlah calon kabinet kalian segera sebelum tanggal 9 Juli. Ada nama Menkominfo Bapak Harimurti. Oke, kita break dulu. Semangatnya mana? Baik, pemirsa tetap bersama kami. Kami masih akan kembali sesaat lagi.